lagi di Bina Iman Anak Virtual Santo Yohakim. Happy ya. Lagi. Ya, adik-adik, sebelum kita memulai pertemuan BKSN keempat ini, kita awali dengan berdoa bersama ya. Kita nyanyi jari jempol dan jari telunjuk, oke? Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Tekuk tangan, tutup mata, aku siap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Bapak. Terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di Zoom virtual, pertemuan virtual ini. Bapak, sebentar lagi kami akan memulai pertemuan BKSN untuk mendengarkan dan memahami sabdamu. Kiranya selama pertemuan 1 jam ke depan ini Engkau curahkan rahmat-Mu dan Roh Kudus-Mu agar kami bisa mendengarkan dengan baik firman-Mu yang akan dibacakan oleh kakak-kakak. Terima kasih Bapak, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya, terima kasih untuk waktunya Kak Maria, Kak Tasya, para pembina Bia, Yohakim, dan adik-adik. Selamat pagi semuanya. Pagi, Suster. Ibu Yanti. Ya. Mungkin adik-adik ada yang belum kenal sama Suster, maka Suster akan perkenalkan diri dulu ya. Saya Suster Paskalia ADM. Suster Paskalia ADM. Biasa di sini dipanggil Suster Paska. ADM. ADM itu kepanjangannya Amal Kasih Darah Mulia. Rumahnya Suster itu berseberangan dengan Gereja Santa Ana. Kalau ada yang ke Gereja Santa Ana, kalau dari arah Rumah Sakit Duren Sawit, gerejanya sebelah kanan, susterannya di sebelah kiri. Nanti kalau PSBB-nya sudah lewat, sudah boleh misa lagi, adik-adik silakan mampir kalau ada yang mau mampir. Nah, terima kasih karena hari ini Suster diminta untuk berbagi pengalaman bersama, sharing mengenai tema pertemuan Bulan Kitab Suci Nasional yang keempat dengan tema menjadi saudara dalam penderitaan. Dan kita semua itu adalah saudara. Kenapa kita itu saudara? Karena kita menyebut Allah Bapa sebagai Bapa kita. Seperti di pertemuan yang pertama, dalam doa Bapa kami, kita berdoanya dengan Bapa kami. Bukan Bapa aku, tapi Bapa kami. Karena Bapa kita itu adalah satu, maka kita adalah saudara. Kita juga adalah saudara dengan Tuhan Yesus.
Tadi adik-adik sudah membuat aktivitas yaitu menggambar orang dan menggunting. Setelah menggunting itu dipadukan menjadi satu, dilem lalu menjadi satu. Sebagai gambaran bahwa kita adalah saudara, kita adalah sahabat, kita adalah teman, maka Tuhan Yesus meminta kita untuk saling membantu, saling menolong, dan saling peduli. Kapan itu kita bisa buat? Ya, pada saat senang dan pada saat sedih. Tapi kadang-kadang kita di dalam berteman, di dalam bergaul, kita hanya mau berteman dengan orang-orang yang teman-teman yang suka dengan kita atau teman-teman kita yang kaya. Sedangkan kadang-kadang mereka yang miskin, mereka yang sakit, kadang-kadang kita kurang memperhatikan. Nah, hari ini Tuhan Yesus mengajak kita untuk menjadi saudara, menjadi sahabat dalam penderitaan. Menjadi sahabat bagi mereka yang sedang sakit. Menjadi saudara bagi mereka yang sedang sakit bukan berarti, oh si Lauren sakit, jadi saya juga mau ikut sakit. Bukan itu maksudnya. Saya mau menjadi teman bagi mereka yang sakit adalah ketika mereka sakit, misalnya saya menjenguk. Ataupun sekarang kita tidak bisa menjenguk, paling tidak saya mendoakan dari rumah. Itu menjadi saudara bagi mereka yang sakit. Menjadi saudara, sahabat bagi mereka yang lapar, yang mereka yang tidak bisa makan. Bukan berarti saya juga tidak bisa makan, supaya saya ikut merasakan apa yang teman saya alami. Bukan itu. Tapi menjadi teman atau saudara bagi yang lapar, yang tidak bisa makan seperti kita. Contohnya begini, ketika nasi, lauk, sayur sudah ada di piring kita, kita harus menghabiskan. Tidak boleh ada yang sisa. Nah, itu kita bagaimana bersaudara dengan mereka yang lapar. Bersaudara dengan mereka yang tidak bisa makan seperti kita. Kemudian bersaudara dengan mereka yang kehausan di daerah-daerah yang kurang air, kesulitan air. Itu ketika air itu kita habiskan. Air sudah di gelas itu kita habiskan. Tidak membuang air secara cuma-cuma. Ataupun kalau sisa, membuang airnya untuk menyiram tanaman. Seperti itu. Jadi, menjadi saudara bagi mereka yang dalam penderitaan bukan berarti kita harus ikut menderita, tetapi bagaimana cara kita menolong mereka, kita membantu mereka untuk keluar dari penderitaan itu. Contoh kecil di dalam rumah, di rumah. Kalau misalnya adik sakit, bukan berarti karena adik saya sakit, maka saya juga harus sakit. Karena saya mau menjadi saudara dalam penderitaan. Bukan itu. Ketika adik sakit, kalau saya mau menjadi saudara bagi adik saya yang sedang sakit, berarti saya membujuk adik untuk minum obatnya secara teratur. Kemudian makannya cukup. Lalu istirahat cukup. Itu saudara dengan adik yang sedang sakit. Nah, kita yang ada di sini, adik-adik yang ada di sini, perlu bersyukur, perlu berterima kasih, karena hidup dengan serba berkecukupan, dalam keadaan sehat, tidak kekurangan, masih bisa sekolah. Kalau sakit langsung dibawa ke rumah sakit, masih bisa menikmati rumah yang bagus,
kemudian masih bisa makan 3 kali sehari, dan lain-lain. Kita akan melihat beberapa contoh di daerah yang karena kesulitan air, mereka mungkin tidak bisa mandi juga. Untuk masak saja mungkin tidak cukup, apalagi untuk mandi. Kemudian mereka yang sakit tetap tinggal di desa, tetap tinggal di kampung, karena perjalanan dari kampung ke rumah sakit sangat jauh dan jalannya juga jelek. Maka kita akan melihat beberapa foto yang akan Kak Maria tampilkan dan bagaimana kita mau menjadi saudara untuk mereka. Tadi kalau adik-adik melihat ada seorang anak yang lumpuh dan rumahnya jauh di pedalaman. Kalau mau ke rumah sakit harus mendaki dulu agak pegunungan baru bisa mendapat jalan yang bagus. Nah, anak tersebut ditemukan oleh teman suster yang bertugas untuk ke kampung-kampung bersosialisasi tentang human trafficking, tetapi sekaligus dia melihat apakah ada anak-anak yang sakit yang perlu harus dibawa ke rumah sakit. Nah, tadi adik-adik melihat bahwa mobil yang digunakan bukan seperti mobil yang di sini yang biasa digunakan oleh adik-adik, tetapi itu dengan pick up. Nah, dalam perjalanan adik-adik lihat bahwa pick up-nya juga mogok, lalu harus berhenti sejenak untuk memperbaiki dulu. Puji Tuhan ada umat yang tolong, akhirnya anak tersebut, anak yang cacat tadi dibawa ke rumah sakit. Itu gambaran bagaimana menjadi saudara bagi mereka yang menderita adalah tadi kita lihat memandikan, karena dia tidak bisa mandi sendiri. Akhirnya saudaranya membantu memandikan. Lalu suster-suster menjemput untuk membawa ke rumah sakit. Ya. Silakan video yang kedua. Bagaimana menjadi saudara dalam penderitaan para suster dan anak-anak panti asuhan mengunjungi mereka yang di kampung-kampung, di desa-desa, lalu di sana bercanda dengan mereka, berbagi kasih dengan mereka, kemudian bercerita bersama, lalu berbagi kasih dengan mereka. Bapak tadi, kalau adik-adik melihat, itu yang dia menggendong itu adalah cucunya. Bapak ini memelihara cucunya sampai 3 bulan. Kemudian setelah 3 bulan ditemukan oleh suster-suster ADM, lalu anak tersebut dibawa ke panti asuhan dan sampai ada di Pulau Sumba. Puji Tuhan anak-anak bisa sekolah berkat kemurahan hati Allah lewat para donatur, para penderma, akhirnya mereka bisa sekolah. Adik-adik kita perlu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena kita masih mempunyai orang tua, kita masih hidup bersama dengan orang tua, dengan papa, dengan mama, dengan adik, dengan kakak. Teman-teman kita di panti asuhan ada yang terpaksa harus di panti asuhan karena ketika mereka lahir, ibunya meninggal. Atau kadang ibu dan bapaknya menelantarkan. Atau kadang ibu dan bapak membawa ke panti asuhan, menyerahkan kepada para suster. Maka kita yang masih mempunyai papa, mama, adik, kakak, kita perlu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Silakan Kak, Pak, video yang keempat. Amal kasih, Tuma amal kasih. Itu para suster ke kampung-kampung dan kalau ada yang sakit,
tadi, seperti tadi dibawa dengan pick up, kemudian sebelum ke rumah sakit, itu suster-suster menampung dulu di rumah itu, yang namanya rumah amal kasih, dirawat, lalu dibawa ke rumah sakit. Setelah sembuh, baru mereka boleh pulang. Jadi para suster akan mengurus mereka sampai mereka sembuh, baru diperbolehkan pulang ke rumah. Dan itu biasanya diantar lagi oleh para suster. Itu untuk mereka yang dijemput di kampung-kampung. Lain dengan yang di panti asuhan, mereka bersama suster yang bertugas di panti asuhan. Nah, adik-adik yang terkasih dan kakak-kakak pembina, setelah kita melihat teman-teman kita di luar sana yang nasibnya kurang beruntung, yang tidak sama dengan kita, yang mereka yang tidak bisa sekolah karena tidak punya uang, mereka yang tidak bisa ke rumah sakit karena harus menempuh perjalanan yang cukup jauh, tidak punya uang untuk transport, untuk biaya rumah sakit, kemudian mereka harus tetap tinggal di rumah. Apa yang kita bisa buat untuk mereka? Apa yang kita bisa buat untuk teman-teman kita di sana yang nasibnya tidak seperti yang kita alami? Banyak yang kita bisa buat, adik-adik. Yaitu, contoh, walaupun kita tidak menolong mereka dengan materi, dengan uang, tapi paling tidak yang pertama kita harus buat adalah kita mendoakan mereka. Kita mendoakan mereka. Kita kirim doa untuk mereka, teman-teman kita yang di sana, yang nasibnya kurang beruntung, yang tidak bisa sekolah, yang tidak bisa mungkin makan 3 kali sehari, yang tidak bisa mandi karena kekurangan air, dan lain sebagainya. Kemudian, kita diajak untuk berbagi kasih dengan mereka. Berbagi kasih dengan mereka, banyak cara yang kita bisa buat. Contohnya, tadi saya sudah katakan, ketika kita diberi uang jajan, mari kita, teman-teman, kita berhemat, adik-adik yang terkasih, kita berhemat. Uang jajan itu tidak kita habiskan, tetapi kita mencoba untuk menabung. Kemudian berbagi dengan teman-teman yang kurang beruntung, yang tidak bisa makan. Misalnya di sekolah, ketika sekolah offline, bagaimana ketika saya mempunyai makanan lebih, saya menawarkan kepada teman saya yang tidak membawa makanan. Kemudian, kalau kita bisa bersekolah seperti sekarang, sekolahlah yang baik. Karena teman-teman kita di luar sana, di tempat lain belum tentu bisa bersekolah seperti kita. Kalau kita masih bisa makan, habiskanlah makanan yang sudah ada di piring, dan lain-lain. Kemudian, kita diajak untuk bagaimana berteman dengan mereka tanpa membeda-bedakan. Kita berteman dengan siapa saja, entah dia itu kaya, entah dia itu miskin, entah dia itu sakit, atau dia itu sehat. Kita mencoba untuk berteman dengan siapa saja. Kemudian banyak hal yang kita bisa buat, misalnya kita menyapa, kita memberi senyum, dan kita bisa bercerita, kita bisa berdoa bersama. Itu mungkin adik-adik yang bisa kita buat sebagai cara untuk mengambil bagian atau menjadi teman bagi mereka yang sedang dalam penderitaan, menjadi saudara dalam penderitaan. Iya. Kegiatan sehari-harinya suster pas ada corona ngapain? Oh, suster ngapain selama pandemi ini, suster? Kan gak boleh kemana-mana tuh. Oh ya, selama pandemi ini, selama corona ini, suster ada di rumah saja,
Tapi kegiatannya suster banyak. Pertama yang jelas suster kegiatannya adalah berdoa. Berdoa untuk seluruh dunia, untuk bangsa dan negara kita, untuk para pemimpin, juga untuk mereka semua. Jadi termasuk adik-adik juga kami mendoakan. Itu kegiatannya suster. Kemudian kadang-kadang juga diminta untuk sharing seperti ini dalam bulan kitab suci ini, kami juga mengisi di lingkungan-lingkungan lewat Zoom juga. Kemudian beres-beres rumah, ngepel, dan lain-lain. Itu kegiatannya suster selama corona ini, selama pandemi ini. Suster, Iya. itu gimana nasibnya anak-anak panti asuhan yang udah gede? Mereka kemana? Oh, iya. Anak-anak panti asuhan yang sudah gede, yang sudah besar, ya biasanya suster lewat para penderma ya, menyekolahkan mereka sampai SMA. Biasanya itu mereka lebih memilih SMK karena setelah SMK sudah bisa langsung kerja. Nah, ketika mereka kerja itu, mereka yang sudah kerja membantu adik-adiknya yang masih di panti asuhan. Itu. Teman-teman adik-adik yang ada di Bina Iman Yoakim boleh hubungin Bu Tasya untuk donasi. Nanti kita bisa serahkan ini ke suster ADM. Jadi kita kan ini kan lagi PSBB Bu Tasya. Jadi kita nggak boleh berbondong-bondong untuk memberikan donasi. Donasinya bisa melalui Bu Tasya. Nanti kita yang mewakili ke tempatnya ADM. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih kepadamu untuk kesempatan berrahmat di hari ini. Kami boleh mengikuti Bina Iman bersama dengan tema menjadi saudara dalam penderitaan. Tuhan, kami telah belajar banyak hal. Kami mohon berkatilah kami agar kami juga boleh menjadi berkat bagi teman-teman kami yang nasibnya kurang beruntung. Bagi teman-teman kami yang sedang sakit, teman-teman kami yang tidak bisa sekolah karena keterbatasan ekonomi, teman-teman kami yang tidak bisa menikmati makanan seperti kami. Semoga Engkau memberikan berkat kepada mereka agar mereka tetap bersemangat bahwa mereka juga dikasihi oleh-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah kami yang hadir dalam pertemuan kami kali ini. Para pendamping Bia Yoakim, anak-anak Bia Yoakim, dan anak-anak Sanur, berilah mereka masa depan yang baik. Berkatilah juga papa, mama, adik, dan kakak. Semoga kami tetap sehat dan senantiasa saling menolong, saling membantu di hari-hari hidup kami selanjutnya. Doa ini kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita yang hadir dalam pertemuan kali ini, para pendamping Bia, anak-anak, papa, mama, adik, kakak, mereka yang sedang sakit, teman-teman kita yang sedang dalam situasi lapar dan haus,
niat-niat baik kita di hari-hari yang akan datang senantiasa dibimbing, dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengarlah hai kawan, Yesus punya sekolah di bukit dan di lembah, di pantai juga ada. Banyaklah muridnya, tiap hari bertambah. Pelajaran yang utama, cinta Tuhan dan sesama. Saling menghormati, menghargai, saling bantu tanpa pilih, tanpa pamrih. Kelompok kecil misioner, doa derma itu tugas dan karyanya. Nah, adik-adik, Bina Iman Anak Virtual Santoyo Hakimnya sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan ya. Dah.